Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kelompok kami akan menjelaskan tugas kami, yaitu dengan tema database dari mata kuliah struktur data. Kita masuk. Jadi kelompok kami ini merupakan kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang juga, yaitu Ahmad Afandi, Syamsuddin, Muhammad Saleh Zakil Syam, Muhammad Rizky Wali, dan Rustandi Muslim. Kita langsung masuk ke penjelasan pertama. Jadi, apa itu database? Secara umum, database merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik agar dapat diperiksa menggunakan suatu program untuk menghasilkan sebuah informasi sehingga pengguna dapat mengakses, mengambil, dan menggunakan data tersebut. Kelebihan database. Jadi database ini memiliki kelebihan. Kelebihannya ini kurang lebih ada 3 ya. Pertama, dia itu mengurangi redundansi data. Redundansi sendiri adalah kejadian berulangnya data atau kumpulan data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan media penyimpanan. Yang kedua, dapat meningkatkan integritas data. Dan yang ketiga, dapat memudahkan dalam berbagi data ataupun dalam mengakses data tersebut. Jadi kurang lebih database itu memiliki 3 kelebihan. Itu sebagai berikut ya. Oke, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang database yang baru saja dijelaskan dari teman saya tadi yang bernama Rizky Wali. Oke, kita masuk ke database. Sistem database memiliki tabel master dan tabel transaksi. Nah, pada tabel master yaitu tabel yang berdiri sendiri, datanya cenderung tidak berubah-ubah. Pada setiap data master memiliki kode sebagai pengenal dari data-data yang ada di dalamnya, yang berguna untuk memberikan informasi tambahan mengenai proses pengelolaan data berikutnya. Tabel master dapat melakukan proses manipulasi data seperti update, insert, dan delete. Tabel master dapat dilihat pada contoh di bawah di tabel master barang dan tabel master customer. Nah, sedangkan untuk tabel transaksi sendiri itu, tabel transaksi itu bersifat relatif atau isi datanya dapat berubah-ubah. Tabel transaksi tidak dapat berdiri sendiri. Tabel ini bergantung dengan tabel lain. Nah, kali ini kita akan masuk ke contohnya yang telah kita buat. Nah, pada contoh database yang sudah kami buat, tampilannya seperti ini. Nah, pada di sini yang telah kita input itu ada nomor fakturnya nih, kita kasih IMM 001, sedangkan tanggalnya itu 2022, tanggal bulan 5 tanggal 22. Nah, ID barangnya itu 001. Nama barangnya beras. Ini di sini kita kasih 10 kg. Jumlahnya ada 100. Nah, kemasannya itu karung. ID suppliernya itu kita kasih 111. Nama suppliernya itu kita kasih di sini CV Kiki. Nah, dia punya ID petugas itu 121. Nama petugasnya kita kasih Rustandi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tuh, yang di bawahnya tuh hampir sama, cuman dia punya ini saja yang kita kasih beda. Nah, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Fandi. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk membuat database, di sini kami menggunakan PHP-MyAdmin. Mengapa kami menggunakan PHP-MyAdmin? Kami menggunakan PHP-MyAdmin dikarenakan memiliki beberapa kelebihan, yaitu sebagai berikut. Memiliki antarmuka atau user interface berbasis web. Memiliki sebagian besar dukungan dari fitur MySQL seperti menambah, menghapus, menyalin, serta memperbaharui database, tabel, view, fields, serta indeks. Melakukan pemeliharaan database dengan mudah melalui menu konfigurasi, melakukan eksekusi, edit, serta menyimpan perintah MySQL, termasuk melakukan eksekusi banyak query sekaligus, mengelola akun pengguna MySQL serta hak istimewa atau administrator atau user. Dapat melakukan impor data dari format SVG atau MySQL. Dapat melakukan ekspor data ke berbagai format seperti CSV, SQL, XML, PDF, ISO, atau IEC 26300, spreadsheet, Excel, Word, dan lainnya. Membuat grafik dalam PDF berdasarkan database yang kita buat. Dapat mengelola banyak,
membuat perintah query Comolec dengan fitur Query by Example atau QBE. Dapat melakukan pencaharian global dalam database, mengubah data yang disimpan ke dalam format apapun menggunakan serangkaian fungsi phpMyAdmin, seperti menampilkan data DLOB sebagai gambar atau link download, dan masih banyak lainnya. Berikutnya, jika ada kelebihan tentu saja ada kekurangan, bukan? Berikut beberapa kekurangan yang dimiliki oleh phpMyAdmin sebagai database manager. phpMyAdmin hanya dapat diimplementasikan pada satu unit server. Jika terdapat tambahan server phpMyAdmin, hanya pasif saja atau standby, atau tidak memiliki kemampuan teknologi cluster seperti server DBMS Oracle. Yang kedua, hanya bisa berjalan pada satu, yaitu Microsoft Windows. Ya, di sini ada tampilan tabel database dari kelompok kami. Di sini ada tabel barang, tabel penjualan, tabel tugas, dan tabel supplier. Tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh teman saya di akhir video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan lanjut menjelaskan materi yang sudah sebelum dijelaskan oleh teman saya, yaitu Apandi. Dan sudah dilihat di layar teman-teman masing-masing, itu adalah desain database yang sudah kami buat. Jadi di dalam database itu yang dimaksud dengan entitas adalah objek, tempat, atau unit di dalam hal ini di database kami sendiri. Dan entitasnya dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya adalah yang pertama itu ID petugas, dan yang kedua adalah nama petugas. Dan untuk selanjutnya adalah dalam hal pemilihan atribut-atribut, di sini dapat dilihat sebagai berikut. Yang mana atribut tersebut adalah nomor faktur, tanggal, ID barang, nama barang, jumlah, kemasan, ID supplier, nama supplier, ID petugas, dan nama petugas. Semua yang disebut di atas itu termaksud ke dalam atribut. Oke. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizky Wali. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Kita akan lanjut ke relasi. Relasi tabel merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa tabel di dalam sebuah database. Objek yang dihubungkan mempresentasikan objek yang nyata. Relasi dibuat dengan cara membuat suatu kolom pada tabel tertentu dengan nilai yang sama dan pada kolom tabel lainnya. Pada relasi itu terdapat 3 jenis relasi yang dibuat, yaitu one to one, one to many, dan yang terakhir many to many. Penjelasan mengenai ketiga jenis relasi tersebut akan kita bahas pada materi ini ya. Intinya saat ini kita fokus saja pada topik mengenai cara membuat relasi baik melalui CMD maupun phpMyAdmin. Dan berikut merupakan relasi antar tabel di database yang kelompok kami buat, yaitu di sini ada tabel petugas, yaitu pada kolomnya terdapat ID petugas, nama petugas, jabatan petugas, nomor telepon, alamat, dan pada tabel penjualan ada nomor faktur, tanggal, ID barang, nama barang, jumlah, kemasan, ID supplier, nama supplier, ID petugas, dan nama petugas. Lalu pada tabel supplier ada ID petugas, nama petugas, nama supplier, nomor telepon, alamat, dan pada tabel barang ada ID barang, nama barang, harga, dan jumlah. Dan bisa kita lihat relasi yang pertama, yaitu ada ID barang dari tabel barang ke tabel penjualan. Ini yang disebut relasi. Lalu ada ID supplier dari tabel supplier ke tabel penjualan. Dan ada tabel petugas dari ID petugas ke ID petugas dari tabel penjualan. Oke, lanjut ke menampilkan data. Menampilkan data atau printout dari beberapa tabel. Pada database MySQL dapat digunakan menampil data berupa join, inner join atau cross join, outer join, left outer join, dan implicit join. Berikut merupakan contoh printout database yang sudah jadi atau yang digunakan kelompok kami, yaitu ada select nomor faktur, tanggal, nama barang, jumlah, kemasan, nama supplier, nama petugas, lalu from tabel penjualan,
where nomor faktur sama dengan IMM 001 Union Select, nomor faktur, tanggal, nama barang, jumlah, kemasan, nama supplier, nama petugas, from, tabel penjualan, where, nomor faktur sama dengan IMM 002. Maka akan muncul printout seperti berikut ini. Ada nomor faktur IMM 001, tanggal 2022 bulan 5, tanggal 22, nama barang beras 10 kg, jumlah 10, kemasan karung, nama supplier CV Kiki, dan nama petugas Rustandi. Di sini kita akan melakukan praktek pembuatan database. Nah, di sini kita sudah menyalakan XAMPP. Kita akan pergi ke PHP MyAdmin. Nah, selanjutnya di sini ada tabel yang kami buat adalah tabel database yang kami buat adalah kelompok 5. Nah, di mana di kelompok 5 ini ada kolom tabel barang, tabel penjualan, tabel petugas, dan tabel supplier. Dan yang menjadi data master atau tabel masternya itu adalah tabel penjualan. Nah, kita akan ke tabel penjualan. Di sini adalah ada nomor faktur, tanggal, ID barang, nama barang, jumlah, kemasan, ID supplier, nama supplier, ID petugas, dan nama petugas. Ini adalah contoh data yang sudah diinput. Dan misal kita ingin menginput data lagi, kita pergi ke insert. Nah, contoh di sini nomor faktur jika ingin diinput IMM 001, 002, 003. Nah, ini data yang sudah terinput. Jadi misal kita ingin menginput lagi, kita menggunakan IMM 006. Lalu memasukkan tanggal, ID barang, jumlah, kemasan, ID supplier, nama supplier, ID petugas, dan nama petugas. Nah, contoh di sini kita sudah menginput, maka akan termasuk di browse. Ini adalah data-data yang sudah diinput. Dan ini adalah yang menjadi data master. Nah, untuk data operasionalnya itu ada di sini di tabel barang, tabel petugas, dan tabel supplier. Nah, untuk desainnya atau tabel desainnya kita bisa ke tabel kelompok 5 lalu kita pergi ke designer. Nah, ini adalah tabel yang sudah jadi, tabel database yang sudah jadi yang dibuat oleh kelompok kami. Ini yang menjadi primary key-nya di sini adalah ID supplier. ID supplier jika misal kita ingin menghubungkan atau membuat foreign key, kita mengklik create relationship. Nah, misal kita ingin menghubungkan ID supplier dari tabel supplier ke tabel penjualan, kita akan mengklik ID supplier dan akan di sini ada tulisan select foreign key, maka kita klik di bawah ke ID supplier dari tabel penjualan. Nah, ini misal di sini kan karena kita sudah buat, jadi misal teman-teman belum membuatnya, maka create relationship lalu klik OK. Karena kita sudah buat di sini, maka akan seperti ini. Akan terhubung. Ini yang dinamakan adalah foreign key. Dan primary key lainnya yaitu ID petugas dan ID supplier. Misal di sini kita sudah menginput data, lalu kita ke tabel penjualan. Ini apa? ID suppliernya yang menjadi primary key dan ID petugas. Maka kita tidak usah menginput lagi karena sudah ada primary key di sini. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.